Pernah nggak sih kalian dengar atau baca puisi yang bagus banget sampai mikir kok bisa ya dia sepuitis itu? Entah karena maknanya yang bagus atau karena pemilihan kata-katanya yang indah, atau mungkin malah karena keduanya. Itulah kenapa mengetahui dan menerapkan unsur pembangun puisi itu penting. Nah, di luar dari kemampuan seorang penyair membuat puisi, unsur-unsur yang membangun sebuah puisi mampu membuat sebuah puisi menjadi begitu penuh nilai, memiliki kata-kata yang indah sekaligus penuh makna. Pada dasarnya, puisi itu merupakan bentuk dari ekspresi kreatif atau curahan jiwa seorang penyair, sehingga banyak aspek atau unsur yang perlu dibangun dan dipertimbangkan dalam membuat sebuah puisi. Yuk kepoin unsur pembangun puisi, apa aja sih yang membangun sebuah puisi? Nah, unsur pembangun puisi yang pertama adalah unsur intrinsik. Pada dasarnya, unsur intrinsik merupakan unsur yang secara langsung membangun puisi dari dalam, yaitu yang terdapat dalam puisi itu sendiri. Unsur intrinsik masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur yang pertama dari unsur intrinsik adalah unsur fisik. Sesuai dengan namanya, unsur fisik dalam unsur pembangun puisi merupakan unsur atau aspek yang digunakan untuk membangun sebuah puisi secara struktur. Yang termasuk dalam unsur fisik yaitu tipografi, diksi, rima atau unsur bunyi, imaji atau citraan, kata konkret, dan gaya bahasa. Nah, yang pertama adalah tipografi. Secara sederhana, unsur tipografi merupakan bentuk penulisan puisi atau dapat dikatakan sebagai tata wajah puisi, yang biasanya berupa tatanan kalimat, kata atau frase susunan baris ke bawah. Nah, unsur topografi merupakan unsur yang menjadikan puisi lebih indah, sehingga menghasilkan bentuk fisik yang mendukung isi, seperti disusun zigzag menyerupai lukisan tertentu dan lain-lain. Yang kedua adalah diksi. Salah satu alasan kenapa banyak puisi yang memiliki kata-kata yang indah dan penuh makna. Nah, karena penyair dari puisi tersebut memilih diksi yang tepat. Diksi merupakan pemilihan kata-kata dan juga sekaligus merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun sebuah puisi. Yang ketiga adalah unsur bunyi, rima, dan irama. Rima merupakan persamaan bunyi berulang secara teratur, baik dalam setiap bait, setiap larik, bahkan setiap kata. Yang keempat adalah imaji atau citraan. Sesuai dengan namanya, imaji atau citraan merupakan bentuk penggambaran atau imajinasi penyair yang biasa tertuangkan dalam puisi berupa rangkaian kata-kata untuk memperjelas mengenai apa yang ingin disampaikan penyair. Unsur ini mengandalkan atau menggunakan penginderaan manusia. Imaji atau pencitraan dapat disajikan dalam 4 bentuk, yaitu penglihatan visual imagery, pendengaran auditory imagery, penciuman smell imagery, dan perasaan tactile imagery. Yang kelima adalah kata konkret, berhubungan satu sama lain dengan unsur imaji atau citraan. Kata konkret merupakan kata yang bersifat imajinatif untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret dan memunculkan imaji. Oleh karena itu, kata konkret biasanya berupa kata-kata yang mengkiaskan atau melambangkan yang dapat memberikan kesan apa yang ingin disampaikan penyair tersebut dapat disentuh. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa atau bisa kita sebut juga majas, merupakan salah satu unsur yang cukup sering kita temui dalam sebuah puisi. Dalam membuat puisi, selain memerlukan penggunaan diksi atau pemilihan kata-kata, gaya bahasa atau penggunaan majas juga akan memberikan serangkaian kata dalam puisi terdengar konotatif, bahkan terkadang terkesan berlebihan atau sebaliknya.
Pada dasarnya, majas merupakan salah satu bentuk gaya bahasa yang mengkiaskan, melambangkan, atau melukiskan sesuatu agar sebuah kalimat dapat lebih hidup dengan menggunakan bahasa yang figuratif. Unsur kedua dari unsur intrinsik adalah unsur batin. Unsur batin dalam unsur pembangun puisi merupakan unsur atau aspek yang berkaitan erat dengan isi. Hal ini mencakup emosi dan dasar pemikiran yang disampaikan dalam sebuah puisi. Unsur yang termasuk dalam unsur batin adalah tema, nada, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Sama halnya dalam membuat sebuah cerita atau sebuah karya, kita memerlukan landasan atau tema yang sebagai unsur utama untuk menentukan mengembangkannya menjadi sebuah puisi. Penentuan tema merupakan salah satu unsur yang sangat krusial karena merupakan dasar pemikiran penyair yang nantinya akan berupa ungkapan ekspresi atau perasaan dari penyair terhadap tema tersebut. Setiap tema memiliki sifat yang khusus bagi setiap penyair karena setiap penyair memiliki pengalaman, dasar pemikiran, dan latar belakang ekspresi yang berbeda-beda. Yang kedua adalah nada. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berperan penting dalam menggambarkan suasana atau kondisi yang ingin penyair berikan. Nada dalam puisi dapat berupa nada sombong, menggurui, merendahkan, ketakutan, mendikte, santai, mencekam, dan lain-lain. Yang ketiga adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau tujuan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengarnya lewat puisi. Amanat sangat erat kaitannya dengan tema puisi dan dapat berupa amanat langsung atau amanat tidak langsung. Nah, unsur pembangun puisi berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Kalian pasti udah bisa nebak kan kalau unsur ini tentang apa? Kalau unsur intrinsik itu yang terdapat di dalam sebuah puisi, maka unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berpengaruh pada keutuhan dan pembentukan puisi namun tidak terdapat di dalam puisi, melainkan di luar puisi. Unsur yang pertama adalah unsur biografi. Unsur biografi dalam unsur pembangun puisi berkaitan dengan riwayat hidup dan latar belakang penulis atau penyair. Setiap penyair memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda yang akan mempengaruhinya dalam menulis puisi. Unsur biografi merupakan unsur yang mencakup aspek psikologis dan historis. Sebuah karya puisi yang dihasilkan hari ini merupakan buah dari pengalamannya di masa lalu. Kemudian unsur sosial. Unsur sosial dalam unsur pembangun puisi berkaitan dengan kondisi masyarakat di sekitar penulis atau penyair pada saat membuat puisi tersebut. Misalnya, pada saat itu masyarakat belum sadar pentingnya mencuci tangan untuk menghindari penularan virus. Maka puisi yang dihasilkan saat itu mungkin akan berupa sindiran atau ajakan penyair untuk mencuci tangan. Unsur ketiga adalah unsur nilai. Setiap puisi dan setiap penyair memiliki nilai-nilai yang dipegangnya, sebagaimana kita semua memiliki nilai yang beragam. Oleh karena itu, dalam sebuah puisi dapat terkandung berbagai macam nilai yang berkaitan dengan ekonomi, seni, pendidikan, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur yang membangun puisi, kalian jadi paham kan kalau mungkin saja sebenarnya kalian sendiri juga bisa bikin puisi berdasarkan pengalaman dan dasar pemikiran. Toh nggak ada salahnya kalau mau coba-coba bikin puisi dan coba mengekspresikan diri melalui puisi. Siapa tahu kalian ternyata orangnya puitis. Nah, semoga video pembelajaran tentang unsur pembangun puisi ini membantu kalian ya. Selamat belajar.